Tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. 4 tahun pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah terlihat capaian menggembirakan yang ditandai dengan pemanfaatan dari desa untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat, seperti pembangunan jalan, jembatan, irigasi, dan pasar desa. Peningkatan kualitas hidup masyarakat juga terlihat seperti melalui pembangunan PAUD, posyandu, air bersih, dan yang lainnya. Pembangunan yang efektif dan efisien ditentukan oleh perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik sangat ditentukan oleh ketersediaan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena perencanaan pada dasarnya merupakan proses penentuan pilihan-pilihan prioritas tindakan yang tepat. Saat ini, kita masih menghadapi sejumlah tantangan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang efektif dan efisien, terutama dalam proses perencanaan pembangunan di desa. Model perencanaan pembangunan partisipatif di desa saat ini memang telah mensyaratkan adanya pengkajian keadaan desa sebelum dilakukan perumusan gagasan kegiatan. Namun demikian, hasilnya masih belum maksimal. Salah satu kendala yang sering dihadapi dalam proses perencanaan desa adalah kurangnya referensi data terkait kerawanan desa. Misalnya, apakah kita tahu berapa banyak anak yang tidak bersekolah? Berapa banyak anak yang tidak memiliki akte kelahiran? Berapa banyak anak yang tidak terlayani PAUD? Berapa banyak anak yang menikah di usia muda? Dari mana desa dapat memperoleh data-data tersebut? Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat atau disingkat SIPBM merupakan salah satu jawaban dari tantangan tersebut. SIPBM adalah sistem informasi pembangunan yang datanya dikumpulkan dari dan oleh masyarakat untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh masyarakat dan pemerintah dalam membantu peningkatan kinerja pembangunan desa dan supradesa. Lalu, mengapa SIPBM? Pertama, secara metodologi, SIPBM sejalan dengan sistem perencanaan pembangunan partisipatif karena sifatnya yang partisipatoris. Kedua, SIPBM menghasilkan data mikro yang mampu menyajikan data by name by address untuk melengkapi hasil pengumpulan data lainnya yang juga menggunakan metode participatory rural appraisal sehingga memudahkan untuk menentukan sasaran dari sebuah program atau kegiatan. Ketiga, data SIPBM dapat secara akurat menggambarkan kondisi real di masyarakat terkait sejumlah isu karena pengumpul data dekat dengan sumber data sehingga lebih mengetahui kondisi sumber data. Sejumlah pemerintah daerah telah menggunakan SIPBM sebagai basis data dalam perencanaan, implementasi, dan advokasi program. Khusus di sektor pendidikan, ribuan anak tidak sekolah telah kembali bersekolah sebagai hasil dari implementasi SIPBM. Lalu, bagaimana data hasil SIPBM diintegrasikan ke dalam sistem perencanaan pembangunan desa sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas dari perencanaan tersebut? Perencanaan pembangunan desa terdiri dari penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa. Proses penyusunan RPJM Desa dimulai dari pengkajian keadaan desa dan penggalian gagasan. Dalam proses penggalian gagasan inilah data SIPBM yang sudah dianalisis bersama data hasil pengkajian keadaan desa lainnya seperti peta sosial desa, diagram Venn kelembagaan, dan kalender musim menjadi sumber data yang menggambarkan masalah maupun potensi yang dimiliki desa, yang kemudian dijadikan instrumen dalam identifikasi dan pembahasan gagasan program atau kegiatan. Dalam penyusunan RKP Desa, dilakukan pencermatan atas RPJM Desa. Data SIPBM yang sudah diperbarui menjadi instrumen dalam membahas relevansi antara kondisi desa terkini dengan program atau kegiatan yang telah disusun sehingga menjadi prioritas pada tahun pertama, kedua, dan seterusnya. Jadi, dengan adanya integrasi SIPBM ke dalam sistem perencanaan pembangunan desa, diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas perencanaan sehingga pembangunan desa menjadi lebih efektif, efisien, dan terukur. Selain itu, integrasi ini juga memiliki beberapa tujuan khusus lainnya, yaitu membangun sistem data dan informasi yang valid dan akurat di tingkat desa, mendorong sinergitas pembangunan desa oleh desa dan supradesa dengan pemanfaatan satu data desa,
Efisiensi tata kelola sumber daya desa dalam pembangunan desa menjadi salah satu sumber data dalam mengukur, mengontrol, dan mengevaluasi kinerja pemerintah desa dan tingkat perkembangan desa. Datang di video tutorial pendataan dan pelaporan menggunakan aplikasi SIPBM.